Izin direkam. Oke, ini terkait dengan kebijakan eh, kesehatan, teman-teman. Nanti ini dua SKS ya. Ada dua SKS, ini dua SKS teori. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman maksimalkan untuk eh, betul-betul ya. Targetnya 4 itu kalau dua SKS ini. Koordinatornya Bapak, kemudian tim teaching nanti ada Bu Dina dan Bu Ira. Ya. Terkait dengan apa aja mata kuliah ini nanti teman-teman materinya terkait dengan paradigma sehat, kemudian yang kedua pembangunan berwawasan kesehatan dan kelestarian lingkungan, yang ketiga program pemerintah dalam mengatasi kematian ibu, bayi dan anak ya, yang keempat peran perawatnya seperti apa, kelima nanti program pemerintah terkait dengan kejadian luar biasa ya atau KLB di bidang kesehatan atau kasus baru atau pandemi, termasuk juga COVID ya ini akan. Kemudian program pemerintah terkait dengan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peran perawat terkait dengan penyakit menular dan tidak menular. Ya. Jadi itu terkait dengan materi-materi yang akan diberikan di mata kuliah kebijakan kesehatan. Untuk evaluasinya teman-teman nanti UTS diambil 30%, UAS 35%, tugas 20%, kan dan soft skill ya terkait kehadiran, ya. Kemudian kalau Zoom gitu kan dibuka kamera tidaknya, aktif tidak dan sebagainya. Itu masuk nanti soft skill-nya ya. Untuk ini ada yang tanyakan dulu nggak terkait dengan evaluasinya atau penilaiannya? Clear? Jelas ya. Nanti Indriani udah ada belum? Belum. Belum, Pak. Kalau selain Indri ada lagi si pennya nggak? Atau cuma Indri doang? Saya, Pak. Nah, Dwi. Dwi nanti Dwi bagi kan 41 ya. Bagi 7 lah ya. 7 kali 7. 7 kali 6, 42 ya. 7 lah 7 kelompok ya Wi ya. Baik, Pak. Dibagi 7 kelompok, nanti tugasnya itu nanti tugas penugasan kelompok. Nanti di RPS-nya juga ada teman-teman ya. Nanti Bapak coba upload di LMS, teman-teman download dari sana. Ya, kalaupun nanti susah, Wi, kasih tahu Bapak, nanti Bapak kirim RPS-nya ya. Oke, Baik, mungkin Pak. itu untuk kebijakan kesehatan, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Aman, Mutiara ada yang mau ditanyakan nggak? Suaranya masih jelas nggak? Salwa jelas suara Bapak? Jelas, Bapak. Oke, Wi nanti cek yang masuknya lebih dari setengah dua dicatat ya Wi. Punten. Oke, Iya, Pak. atau yang off cam tapi ditanya tidak jawab. Si di Bapak list. itu ya tuh udah. Kayak nanti sama Dwi atau Indriani lagi. Oke teman-teman, materi pertama terkait paradigma sehat. Ada yang mau coba sehat itu apa teman-teman? Definisi atau yang lainnya terkait sehat. Afifah apa sehat Afifah? Ada yang mau coba teman-teman? Jadi nanti materi kebijakan kesehatan itu pasti identik dengan undang-undang ya, dan yang lainnya. Tapi bukan hanya itu teman-teman nanti ya. Kan kita bukan hanya tahu undang-undang, tapi harus tahu juga peran kita sebagai perawat seperti apa. Ada yang mau coba dulu nggak teman-teman? Rifa, mau coba Rifa? Sehat ya naon sehat ini? Sehat itu apa Rifa? Sehat itu adalah kondisi di mana tubuh, pikiran, jiwa dalam keadaan yang optimal gitu Pak, tanpa Ya, ada gangguan. terima kasih Rifa ya. Jadi komprehensif ya. Sehat badan tapi jiwanya tidak sehat itu masalah juga ya. Jadi eh, betul ya, jadi paradigma sehat itu hanya bukan hanya sebatas sehat fisik, ya. Jadi sehat jiwanya, ya sehatnya apa namanya
spiritual dan yang lainnya itu sehat. Ya kita lihat definisinya ya teman-teman. Kalau definisi menurut WHO teman-teman ya. Nah ini tadi sebutkan ya. Jadi sehatnya itu fisik, mental, sosial ya. Jadi tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi yang dikatakan dia sakit gitu ya. Karena kita melihat kondisi fisik nih atau kecacatan. Dia belum tentu mungkin mentalnya juga bermasalah. Berarti kan dikatakan sakit tidak sehat. Atau sosialnya juga gitu ya. Sosial berarti berhubungan dengan lingkungan sekitar dia ya. Apa dia apa menyendiri gitu kan dan yang lainnya itu tidak termasuk dari definisi sehat ya. Di sini definisi sehat menurut WHO itu keadaan sejahtera ya, fisik, mental, sosial. Nah, kalaupun ditanya bagaimana paradigma sehat itu, sebenarnya kita upayanya teman-teman ya, terkait ini itu mempertahankan orang agar tetap sehat. Sehingga konsentrasi layanannya nanti kalau untuk kebijakan kesehatan akan pada promotif, ya, preventif, tanpa mengesampingkan layanan kuratif dan rehabilitatif. Promotif apa teman-teman? Promotif? Ada yang coba? Konsentrasi ya sebentar ya. Salsa Panza. Apa promotif? Salsa. Salah juga nggak apa-apa. Jadi paradigma sehat itu mempertahankan sehat ya. Konsentrasi layanannya pada promotif, preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Promotif apa, Mutiara? Promotif. Oke, gimnas, bantu gimnas. Promotif apa promotif? Promotif serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, Pak. Ya, oke, terima kasih. Betul ya. Jadi promotif itu eh, arahnya layanannya itu kepada promosi kesehatan. Ya. Jadi mempromosikan nih kalau untuk sehat ini seperti ini, nah itu bagian promotif. Preventif pencegahan, ya. Kemudian kuratif kan kita tahu kuratif pengobatan, rehabilitatif habis sehat jadi apa namanya untuk perbaikan selanjutnya masuk dalam tahap rehabilitatif. Jadi itu ya teman-teman ingat di paradigma sehat itu mempertahankan sehat ya agar tetap sehat, layanannya promotif preventif diutamakan, tapi tidak mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif. Nah, ini juga terkait dengan cara pandang paradigma sehat itu. Tadi kan kita sehat itu bukan hanya fisik, tapi juga mental, juga sosial. Jadi paradigmanya juga holistik, pola pikir ya, yang bersifat holistik. Nah, ini untuk sehat ini juga teman-teman ini lintas sektoral yang nggak mungkin hanya perawat sebenarnya atau dokter sendirian enggak. Ini pasti lintas sektoral ya. Orang keluar dari rumah sakit ya ke keluarganya. Berarti kan itu lintas sektor ya, bukan hanya keluarga. Ternyata dia juga nanti layanan setelah pulang itu kemana ke puskesmas sebagainya. Itu berarti kan lintas sektor, bukan hanya keluarga ya, bukan hanya puskesmas, tapi juga eh, yang lain ya. Nah harapannya apa kalau ada paradigma sehat itu ya? Nanti dengan pemberian promosi kesehatan gitu ya, jadi orang lebih apa namanya tahu terkait dengan bagaimana mencegah sakit itu. Kemudian terkait dengan apa namanya preventif, berarti tahu bagaimana agar terhindar dari penyakit tersebut. Ya. Jadi dengan ada paradigma seperti itu. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Masih on ya teman-teman ya? Nah, ini. Silvi masih ada? Ada Bapak. Oke, oke konsentrasi ya teman-teman ya. Kalau tidak ada lanjut ya. Nah, tadi kan ingat bahwa cara pandang dari paradigma sehat itu secara holistik ya. Malahan di definisi lain itu bukan hanya holistik, harus proaktif, antisipatif ya, terkait dengan masalah kesehatan. Ya. Apa namanya lintas sektoral. Kemudian ini juga akan terkait dengan perlindungan terhadap penduduk ya, agar tetap sehat dan bukan hanya penyembuhan penyakit. Jadi nanti teman-teman
Jadi paradigma sehat itu jangan di apa namanya dikotomi terkait dengan orang sehat saja enggak atau orang sakit saja enggak. Jadi ini selain lintas sektoral ini juga terkait dengan orang sehat dan orang sakit gitu ya. Kalau orang sehat berarti dipertahankan tetap sehat, orang sakit disegerakan untuk bisa sembuh dan tidak menularkan. Seperti itu. Itu paradigma sehat ya. Mhm. Nah, strateginya apa aja ya kalau kita sering dengar ya terkait dengan contohnya pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS gitu teman-teman ya. Pernah dengar PHBS? Ini jam 2.13 lawan ya. Puja masih ada Puja? Pola hidup bersih dan sehat, Pak. Ya, pola hidup bersih. Ya, jadi ini teman-teman strategi salah satu seperti itu ya, pola hidup bersih dan sehat. Ya, ini di mana aja berarti kan bisa di lingkungan sendiri, keluarga, sekolah dan juga masyarakat umum. Oke, berarti nanti di akhir kita itu ya di review, dievaluasi. Nah, program Indonesia dilaksanakan 3 pilar itu. Yang pertama paradigma sehat, berarti tadi ya cara pandang mindset terkait dengan konsep sehat itu sendiri ya, yang tadi bukan hanya sehat fisik tapi juga mental dan sosial. Kemudian paradigma sehat juga tadi akan terkait dengan layanannya ya, penguatan layanan kesehatan. Tadi fokusnya kemana apa teman-teman? Layanan kesehatannya. Layanan kesehatannya. Detik kemana tadi detik? Fokusnya ke yang 4 tadi. Ke apa detik? Fokus layanannya ke apa? Hmm, Rahma, Fitri, bantu Rahma. Penguatan pelayanan kesehatan ini kemana? Ke? Udah ingat nggak teman-teman di awal tadi? Promotif, Promosi, preventif, Ya, promotif dan promotif, preventif. preventif. Ya, jadi teman-teman penguatannya itu sebenarnya ke promotif preventif, tapi tidak mengesampingkan tadi terkait dengan kuratif dan rehabilitatif ya. Jadi kita fokus penguatan pelayanannya itu pada promotif preventif. Kemudian pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Ada yang tahu apa ini? JKN. Contohnya apa teman-teman? JKN itu BPJS jaminan. bukan Pak? Nah, BPJS kesehatan itu teh namanya jaminan kesehatan nasional teman-teman ya. Salah satunya itu bentuknya itu BPJS ya. Apa BPJS itu singkatannya? Apa teman-teman? BPJS. Robian apa Robian? Ada yang tahu BPJS teman-teman? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pak. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, sosialnya tadi itu ya BPJS-nya kita kan kesehatan. Oke, pentingnya teman-teman ini pilarnya ini ingat-ingat ya, pilarnya Indonesia Sehat itu paradigma sehat, pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Nah, sebenarnya ini mengulang kembali teman-teman tadi ya. Ingat bahwa paradigma sehat seperti apa, kemudian fokus layanannya kan promotif preventif gitu kan. Eh, Penyelenggaranya apa dengan JKN atau BPJS. Kayak kegiatan yang harus diintegrasikan teman-teman ini ya, kalaupun di Puskesmas ini mencakupnya ada 3 ya. Perencanaan, penggerakan pelaksanaan, P3-nya terkait dengan pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Jadi nanti kalau di Puskesmas ya, dengan paradigma sehat tadi, dia di P1 dulu mereka merencanakan. Ya, perencanaannya dari mana? Ya, data yang masuk teman-teman. Contohnya orang yang sehat, orang yang risiko, orang yang sakit, seperti apa. Kemudian penggerakan pelaksanaan berarti nanti sudah tahu nih ada yang sakit di mana. Nah itu mulai ada program penggerakan atau pelaksanaan. Apa bentuknya terkait itu tergantung ya apakah layanan lansia atau juga kalau pada anak kan suka ada apa timbang bayi gitu ya di posyandu. Kemudian P3 pengawasan pengendalian pendidikan ini udah dilaksanakan itu kan bukan hanya dilaksanakan gitu, diawasin, kemudian dikendalikan kalau ada penyakit dan juga nanti dinilai ya. Makanya ini kalau di rumah sakit ada 3P ya.
P1 perencanaan, P2 penggerakan pelaksanaan, P3-nya pengawasan, pengendalian, dan penelitian. Ada yang tanyakan dulu sampai sini teman-teman? Afifah terlalu cepat nggak Bapak ini? Enggak, Pak. Oke, ini mata kuliah terakhir Bapak, teman-teman Bapak atau masih ada? Gimnas Masih ada, dia Pak. masih ada. Oke. Kalau ngantuk Puja boleh ngopi Puja. Kayaknya Puja. Boleh ngopi teman-teman silakan daripada nggak ada yang masuk ya. Oke lanjut. Ini sedikit ya play. Oke. Nah ini contoh satu-satu nih teman-teman. Tadi kan ada di layanan kesehatan itu salah satunya promosi kesehatan. Secara global terkait promosi kesehatan itu ada tiga hal teman-teman. Yang pertama advokasi, dukungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Advokasi apa ya artinya teman-teman? Advokasi. Perlindungan. Ya, Pelindung, Pak. ya, ya, teman-teman. Ya, advokasi perlindungan. Jadi promosi kesehatan itu ada aspek perlindungannya, makanya biasanya mereka dalam promosi kesehatan itu mengacu pada undang-undang atau peraturan pemerintah nanti atau Permenkes gitu ya. Jadi ada, jadi bukan hanya kita mempromosikan gitu kan, tidak ada panduannya ada ya. Promosi DBD, nah itu nanti berkaitan dengan mungkin pencegahan penyakit menular gitu. Makanya ada advokasinya. Kemudian dukungan sosial. Nah, dukungan sosial sudah ada aturannya. Dukungan sosial seperti apa nih? Jadi bukan hanya salah satu kewajiban kewajiban tim kesehatan. Ini promosi ya semuanya nanti. Ya, lintas sektoral tadi kan. Kita juga butuh mungkin guru sekolah untuk bantu di ke anak-anaknya. Ya. Kemudian kalau di masyarakat, pemberdayaan masyarakat apakah kader kesehatannya kita libatkan tuh untuk promosinya ya. Promosi ini lagi DBD nih, berarti kan kader kesehatan dia harus mempromosikan terkait dengan pencegahan penularan DBD contohnya. Apa aja teman-teman di masyarakat pencegahan DBD? Salwa apa Pak? Yang itu jentik nyamuk, Pak. Ya, berarti kan bisa apa tuh teh? Dengan menguras gitu ya, menguras bak Ya. mandi, kemudian air mengalir apa air yang diam dibuang. Kalau sudah terjadi kadang-kadang atau ada di sana kasus ya pengasapan ya, nah, itu bagian dari eh, apa namanya pencegahan. Nah, di dalam Piagam Ottawa ini dirumuskan ya strategi promosi kesehatan 5 butir ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi eh, promosi kesehatan ya. Yang pertama kebijakan berwawasan kebijakan. Berarti ada aturannya ya. Lingkungan yang mendukung berarti kalau sudah ada tanda gejalanya gitu ya, umumnya lingkungan akan mendukungnya. Kalau udah ada yang DBD tuh, umumnya mereka beraware ya. Kemudian reorientasi pelayanan kesehatan. Jadi disampaikan lagi ya, orientasi pelayanan kesehatan apa tadi kan promotif, preventif dulu ya, bukan langsung kuratif dan sebagainya. Jadi di promosi kesehatan tidak langsung kita kasih obat contohnya teman-teman. Nggak seperti itu ya, diajarkan dulu terkait apa namanya, bagaimana biar sehat, bagaimana pencegahannya. Nah gitu, bukan langsung kita layanan kesehatan langsung ngasih obat ya atau yang lain. Kemudian keterampilan individu. Nah, ini mungkin perlu nanti individu-individu tertentu ya, khususnya kalau di desa kan bidan, sorry, kalau di desa itu ya kader kesehatan. Ya, mereka dikasih pelatihan, kemudian mungkin dikasih tahu caranya gitu. Ya. Kemudian yang terakhir gerakan masyarakat. Apa contohnya teman-teman gerakan masyarakat apa untuk apa promosi kesehatan? Ada? Contohnya Jumat bersih gitu ya. Ya tiap Jumat itu kan itu gerakan masyarakat, bukan satu orang, pokoknya semuanya hari Jumat satu RT atau satu desa itu gerakan bersih lingkungan jalan gitu ya. Atau juga apa sampah pembuangan sampah dan yang lain. Itu ya, itu promosi kesehatan yang diambil dari Piagam Ottawa ya. Itu doang teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini
terkait dengan paradigma sehat. Ada yang ditanyakan? Didiskusikan dulu. Kalau enggak ditanya nanti. Ini berapa menit lagi? Running out of time. Oh, 10 menit lagi teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu? Silahkan kalau ada. Ini 33 Dwi. Indri udah masuk Indri. Ini udah Pak bareng sama Dewi. Oke. Indri, Indri cek teman-temannya ya. Dari 41 yang masuk 31. Ada yang berdua-berdua ya? Ya, cek lah. Nanti Iya Pak, berkenan ada yang berdua. Dwi sama Indri dicek ya. Kan 41 ya jumlahnya 3C teman-teman. Iya 41 ya. Pak, udah di screenshot di absenin Pak. Oke, nanti setelah ini kirim bukti. Teman-teman mau ditanya atau mau nanya? Atau mau sharing? Boleh. Kalau nggak ditanya aja berarti ya. Oke. Oke, ini terkait dengan paradigma sehat. Tadi konsep sehat menurut WHO. Ada yang mau coba jawab? Atau ditunjuk? Kalau ada silakan yang mau coba. Oke, Gaida aja dulu. Gaida. Ada yang mau coba? Aduh, Chandra mau saya coba, Chan? mau. Oke, Ya, Pak. silakan. Oke, habis itu Dones boleh. Ini, Chandra, sehat apa konsep sehat itu tadi menurut WHO? kalau menurut WHO, jadi keadaan yang sempurna secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Oke, oke itu Jadi teman-teman ya. sehat itu tidak hanya berarti terbebas dari penyakit, cacat, atau mencakup kondisi yang memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan Pak potensinya dan lingkungannya dan tempat tinggalnya. Itu. Sekian. Oke, terima kasih Chandra. Dones, apa Dones? Sama konsep sehat. Betul, yang manggilnya Dones kan atau apa? Don panggilannya apa? Dones kan ya? Bisa salah. Iya, Pak. Dones, Pak. Oke, Dones apa? Sehat itu konsep sehat. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Ya, terima kasih. Itu ya, jadi teman-teman fokusnya kalau namanya sehat itu tadi bukan hanya fisik, tapi juga mental dan juga sosial ya. Dan juga apa bukan hanya fokus kepada sehat juga ya atau sakit ya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Harus ada yang dibawa nih. Oke, lanjut. Dones mau oke kalau tidak ada nanti itu ya. Oke, selanjutnya tadi apa lagi teman-teman? Lupa. Oke, tadi paradigma sehat itu apa teman-teman? Definisinya? Oke, kalau ada mencoba. Bu, Bapak. Bapak izin menjawab. Oke, Silvi silahkan. Paradigma sehat adalah cara pandang atau pola pikir pembangunan kesehatan yang bersifat holistik, proaktif, antisipatif, dengan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang dipengaruhi oleh banyak faktor secara dinamis dan lintas sektoral. Oke, terima kasih Silvi. Terus ada lagi teman-teman yang lainnya? Ada yang sebelumnya definisinya? Yang tadi mempertahankan sehat agar tetap sehat, konsentratif pelayanannya Bapak pada izin apa tadi? menjawab. Oke, siapa ini? Siapa ini? Jaringannya. Silakan. Nggak kedengaran sih, cuman maksudnya siapa? Bapak nggak kelihatan namanya. Yang menjawab barusan siapa? Udah, jaringan. Fadilah barusan teh Fadilah, silakan Fadilah. Iya, Bapak. Kedengeran Oke. nggak, Pak?
Kedengeran ya? Menurut tadi itu mempertahankan orang sehat agar tetap sehat sehingga berkonsentrasi pada pelayanan promotif, preventif. Betul ya, terus tanpa mengesampingkan apa yang dua tadi? Kuratif sama Ya, rehabilitatif. betul. Jadi paradigma sehat itu mempertahankan orang sehat tetap sehat ya, dengan fokusnya itu ya teman, promotif dan preventif, tapi tidak mengesampingkan yang kuratif dan rehabilitatif. Oke, lanjut ke bagian penting tadi ya. Oke, teman-teman tadi terkait dengan strateginya dengan apa teman-teman agar masyarakat tetap sehat itu? Advokasi, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, dengan eh, bisa advokasi ya teman-teman menurut tadi ya, atau juga dengan apa, dukungan dari masyarakat, advokasi dan ini. Oke, kemudian program Indonesia Sehat itu ada 3 pilar tadi. Apa aja pilar? Izin menjawab, Pak. Oke, Jordan silahkan. 1. Penerapan paradigma sehat. 2. Penguatan pelayanan kesehatan. Dan ketiga, JKN, Pak. Oke, terima kasih Jordan. Oke, Pak. Eh, kemudian tadi teman-teman terkait dengan paradigma sehat, tapi sorry, layanan kesehatan tadi fokusnya di mana? Yang belum jawab ya. Boleh Mutiara apa layanan kesehatan di 3 pilar Indonesia itu eh, yang untuk paradigma sehat udah ya. Ini yang layanan kesehatannya apa fokusnya? Di apa nih saya nge-freeze itu ya? Di teman-teman di apa tuh kalau layanan kesehatan? Di promotif dan preventif ya. Untuk JKN salah satunya apa? Strateginya? Cucu strateginya apa JKN? Masih ada ini orangnya ya. Cucu ada cucu. Deti kedengaran suara Bapak nggak? Terdengar, Pak. Eh, ya udahlah. Nanti Bapak RPS-nya upload di LMS teman-teman ya. RPS materi ini. Nanti kasih tahu Wi sama Indri kalau tidak bisa, Bapak nanti Japri ya. Nanti diupload diberikan. Sepertinya itu teman-teman mungkin ya.